Sementara pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut banjir Sumatera menjadi momentum pemerintah untuk menindak tegas pelaku pembalakan liar dan juga pelanggaran perubahan guna lahan. Saya mengucapkan bela sungkawa, duka mendalam terhadap bencana yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Ini kita mendapatkan momentum yang baik justru. Semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan apa yang terjadi di 3 provinsi itu. Berharap tidak akan melebar ke wilayah lain. Tapi ada momentum yang baik untuk kita mengevaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah nih dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita. Dan alhamdulillah kita senang sekali Pak Presiden Prabowo Subianto juga dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa penebangan hutan yang liar, yang tidak terkontrol, ini adalah merupakan salah satu kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi. Jadi satu sisi kami mengatakan duka mendalam tapi ini juga momentum yang baik untuk kita melakukan evaluasi kebijakan karena pendulumnya kalau ekonomi dan ekologi ini nampaknya pendulumnya malah terlalu ekonomi harus ditarik ke tengah lagi. Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menilai perlu adanya tindak lanjut dari temuan kayu gelondongan yang terseret banjir di Sumatera Utara. Ia juga meminta aparat penegak hukum menelusuri asal-usul dari kayu tersebut. Kita sudah bicara dalam hal ini masalah penegakan hukum, bahwa perlu adanya tindak lanjut dari permasalahan yang sekarang kita sudah lihat, adanya kayu gelondongan yang sudah sangat nyata di depan mata kita. Sumbernya dari mana? Kalau itu adalah sumber legal, kita bisa telusuri dari perizinannya, dari kegiatan-kegiatannya yang dilakukan secara sah. Tetapi kalau ternyata itu dilakukan di luar jalur hukum dan ketentuan yang berlaku, saya kira perlu ada penegakan hukum yang kuat dan konsekuen agar ada efek jeraknya, jangan sampai terjadi. Sementara pemirsa, banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara membuat distribusi BBM terhambat. Di Mandaling Natal, Sumatera Utara, kendaraan mengantre hingga 5 km demi mendapatkan jatah BBM yang jumlahnya dibatasi. Ratusan kendaraan antre sepanjang 5 km demi mendapatkan jatah bahan bakar minyak di salah satu SPBU di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sudah 4 hari warga kesulitan mendapatkan BBM karena seluruh SPBU di Mandailing Natal tak mendapat pasokan dari Pertamina karena jalur distribusi terputus akibat banjir dan tanah longsor. Pada Sabtu malam, sejumlah SPBU mendapat pasokan BBM dari depo Pertamina Dumai. Warga pun berbondong-bondong mengantre sejak subuh, bahkan ada yang sampai menginap di SPBU. Nggak ada minyak sekali, Pak. Nggak ada minyak ya? Iya, sama sekali nggak ada ini, udah res. Jadi dari jam berapa tadi antrinya? Ini dari jam Subuh. 6 tadi. Subuh? Iya. Udah di sini? Udah di sini. Tiba-tiba udah penuh nggak gini tadi? Udah penuh lah. Udah rame gitu Iya, sedangkan semalam aku dari jam 10 di sini karena udah ngantuk pulang lagi. Iya. Balik lagi ke sini subuh. Datang pagi-pagi buta ya? Iya. Tiba-tiba kondisinya udah rame gini? Udah rame kayak gini, Pak. Iya. Untuk mengantisipasi keributan karena saling berebut BBM, petugas kepolisian disiagakan di setiap SPBU. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Sementara di Aceh Tenggara, SPBU diserbu pengguna kendaraan bermotor pasca dikepung banjir bandang. Antrean mengular hingga 2 km. Antrean pengendara terjadi di SPBU di Desa Lawe Kihing, Kecamatan Bambel, Aceh Tenggara. Warga rela mengantre hingga berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Warga juga mengaku khawatir kehabisan stok BBM akibat membludaknya antrean. Petugas terpaksa membatasi pembelian BBM. Kemudian pemirsa, masih di Agam, Sumatera Barat, tim SAR gabungan melakukan dan juga mengevakuasi perempuan dan juga anak-anak korban banjir. Tim SAR menempuh tumpukan material longsor dan juga membujuk warga agar mau dipindahkan ke pengungsian. Tim SAR gabungan terus berjibaku mengevakuasi warga korban longsor di Kecamatan Ampek Koto,
Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Evakuasi kali ini difokuskan terhadap perempuan dan juga anak-anak yang terjebak di rumah mereka. Petugas harus membujuk mereka agar mau mengungsi karena masih ada warga yang memilih tetap bertahan dengan alasan menjaga ternak dan harta benda. Padahal petugas telah mengingatkan adanya potensi banjir dan juga longsor susulan. Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia kembali mendistribusikan bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 3 pesawat angkut dikerahkan untuk mempercepat distribusi bantuan, di mana seluruh operasi udara dipusatkan melalui Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pada hari kedua pengiriman, sebanyak 40.141 ton bantuan berhasil diberangkatkan dengan tujuan Bandara Sultan Iskandar Muda dan Bandara Sibolga. Berbagai kebutuhan mendesak diantaranya adalah tenda, genset, mie instan, air mineral, serta kompresor diprioritaskan untuk menunjang percepatan penanganan darurat di lapangan. Dengan kemampuan angkut udara yang mampu menjangkau daerah terdampak secara cepat, tepat, dan efisien, diharapkan dapat membantu memastikan dukungan logistik dapat tiba di lokasi dalam keadaan aman dan bisa segera disalurkan kepada warga. Pemirsa, 4 hari sejak bencana alam yang menerjang Tapanuli Tengah, Sibolga, pencarahan mulai terjadi di Tapanuli Tengah menyasar pertokoan, minimarket, serta gudang Bulog. Warga membongkar pintu rolling door minimarket di Tapanuli Tengah. Berebut masuk untuk melakukan penjarahan kebutuhan pangan seperti beras, mie instan, serta perlengkapan bayi dan lansia. Penjarahan juga terjadi di sejumlah minimarket di Sibolga. Gudang beras Bulog di Sibolga juga dijarah warga. Penjarahan terjadi lantaran kondisi warga korban banjir kian memprihatinkan. Warga kelaparan karena belum mendapatkan bantuan sejak terjadi bencana. Kelaparan mulai meluas setelah akses logistik terputus total akibat banjir bandang yang melanda sejak Senin malam. Kondisi ini memicu kemarahan warga yang mulai kehabisan stok makanan. Polisi pun segera mengambil alih situasi dengan melakukan pengamanan di lokasi saat aksi penjarahan berlangsung. Penjarahan yang terjadi di Tapanuli Tengah. Jadi kasus tersebut sudah ditangani oleh Polres Tapanuli Tengah. Dan kami mengharapkan untuk masyarakat dalam kondisi seperti saat ini harap bersabar karena dari pihak BNPB maupun dari pihak kepolisian daerah Sumatera Utara, TNI maupun instansi-instansi yang terkait sedang mengirim bantuan ke daerah Anda. Hingga kini, akses jalan ke sejumlah titik terdampak di Sibolga Tapanuli Tengah masih terputus akibat longsor besar. Jaringan telekomunikasi padam dan pasokan logistik belum bisa masuk maksimal. Warga berharap bantuan pangan, air bersih, dan obat-obatan segera disalurkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Kementerian Kehutanan buka suara soal video viral gelondongan kayu terseret banjir di Sumatera Utara. Dugaan sementara gelondongan adalah kayu bekas tebangan yang sudah lapuk dan kemudian terseret banjir. Kementerian Kehutanan buka suara soal beredarnya video viral di media sosial yang memperlihatkan tumpukan gelondongan kayu terbawa banjir di sejumlah wilayah di Sumatera Utara termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga. Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Januanto Nugroho mengatakan dugaan sementara gelondongan kayu bekas tebangan yang sudah lapuk dan kemudian terseret banjir. Namun pemeriksaan secara menyeluruh masih perlu dilakukan tim Gakum Kemenhut. Tim Gakum Kemenhut kerap melakukan operasi membongkar modus operandi pencurian kayu ilegal hasil pembalakan liar.
termasuk menemukan sejumlah kasus di wilayah yang sekarang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dwi mengatakan tidak menutup kemungkinan kayu-kayu tersebut merupakan hasil pencurian kayu ilegal. Media sosial terkait dengan kayu-kayu yang menyertai arus banjir. Salah satu hasil analisis sumber-sumber kayu itu disampaikan oleh Pak Wamen juga. Satu adalah kayu lampu, dua juga kayu yang akibat tadi siklon tadi, pohon tumbang ya, dan ketiga juga di area-area penebangan kayu-kayu yang berasal dari area penebangan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Wamen, kita deteksi bahwa itu dari PHAT di APR. PHAT adalah penebang hak atas tanah. Nah, di area penebangan yang kita deteksi dari PHAT itu di APR, memang secara mekanisme untuk kayu-kayu yang tumbuh alami itu mengikuti regulasi kehutanan, dalam hal ini adalah SIPU, Sistem Informasi Penataan Hasil Hutan. Sebelumnya, rekaman video yang diunggah di media sosial diduga berasal dari Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah di Sumatera Utara memperlihatkan kayu-kayu gelondongan yang ikut terbawa banjir. Sejumlah warganet mengaitkan kayu-kayu tersebut dengan fenomena deforestasi di wilayah Sumatera yang terdampak banjir dan longsor dalam beberapa waktu terakhir. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan.